pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saudara sekalian, saya ingin menolong kita semua untuk belajar bahwa kita mungkin bisa hidup tenang, nampak hidup berbahagia, tapi ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah senang. Lihat, orang percaya anak-anak Tuhan berbahagia. Namanya iblis, dan dia bisa memakai penguasa-penguasa untuk membuat iman kita jatuh. Puji Tuhan, bahwa Tuhan melindungi setiap anak-anaknya yang terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kepada kami hati yang cepat tanggap, dapat menangkap masuk firman Tuhan dengan tepat dan mengaplikasikannya
dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal 22. Bilangan 22 ayat 1 sampai ayat 3. Bilangan 22 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, daerah seberang sungai Yordan dan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Amin. Saudara pemirsa, dari mana kok Raja Balak ini dan juga semua orang Moab kok ketakutan melihat umat Tuhan? Mereka sedang tenang-tenang aja berkemah di lembah sana, dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang Moab. Tapi mereka baru saja mengalahkan orang Amori yang menghambat mereka untuk berjalan melewati daerah mereka. Dan apalagi cerita-cerita luar biasa tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari Mesir dan kemudian sampai menyeberang Laut Teberau. Oh, luar biasa. Saudara sekalian, mari kita perhatikan. Itu sebabnya saya tidak pernah bosan menolong kita sekalian, mengingatkan kita, jaga track record kita. Itulah yang dapat menjadi bekal sehingga musuh-musuh takut dan segan kepada saudara sekalian. Ya, jaga track record kita. Apa itu? Ya, seperti tadi, pengalaman mujizat demi mujizat, dilindungi Tuhan dari maut. Ingat saudara sekalian, waktu mereka keluar dari Mesir itu, umat Tuhan dilindungi oleh darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu. Melihat darah itu kemudian, itu roh maut itu, malaikat maut itu melewatinya. Dan jangan lupa sekarang saudara sekalian, untuk terus berlindung dalam kuasa darah Yesus. Nanti selesai ini sudah hafal. Kalau perlu tuliskan di ambang pintu saudara sekalian, itu apa? Wahyu 12 ayat 11. Darah anak domba Allah itu tidak bisa ditembus bahkan oleh Lucifer sekalipun. Ya, penghulu iblis tidak bisa menembusnya. Dan itu harus saudara ingat, itu yang terjadi kepada umat Tuhan di sini. Maka Balak pun mengambil dukun internasional, namanya di sini dikatakan, saya baca kalau saudara mengerti. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Lebay benar itu, masa tertutup seluruh permukaan bumi. Dipanggil apa? Dukun internasional. Ini dari Midian, bukan dari daerah ini, mereka Moab, bukan. Jadi ambil dukun internasional. Sudah tertutup muka bumi katanya dengan banyaknya umat Tuhan. Manalah umat Tuhan paling banyak lah, itu 2 juta orang. Mana tertutup seluruh muka bumi? Maksudnya yang besar itu apa? Rasa takut mereka, gentar mereka pada umat Tuhan. Karena dengar apa tadi? Cerita-cerita. Ini bukan gosip, tapi cerita benaran tentang pengalaman mereka keluar dari Mesir dengan 10 tulah, menyeberang Laut Teberau di tempat yang kering. Wah, saudara-saudara sekalian, tidak bisa kita bayangkan. Oleh sebab itu, saya sekali lagi mengatakan kepada kita, jaga pengalaman mujizat kita. Apa yang mau saudara saksikan kepada jemaat atau orang lain atau orang belum percaya? Kalau saudara menyaksikan bahwa saudara kalah terus, saudara sekalian, jangan main-main. Ada orang yang bahkan tidak mampu meninju selembar daun tembakau.
beberapa butir cengkeh. Habis makan saudara sekalian kalah lagi. Habis makan ambil sebatang. Pak Pendeta, saya tidak mampu. Habis makan itu bisa ngiler saya kalau tidak menghisap satu batang. So, kalah dengan selembar daun tembakau dan beberapa butir cengkeh yang membuat itu berasa manis. Apalagi saya tidak mampu mengalahkan beberapa butir beras ketan yang sudah difragmentasi menjadi, di tempat kami namanya bram atau namanya tuak. So, lihat, beras itu pun engkau tidak mampu hantam, kalahkan, apalagi iblis. Itu sebabnya engkau hidup dalam ketakutan, karena ada celah dalam hidupmu yang mudah diserbu oleh kuasa kegelapan. Tapi kabar baiknya, bila engkau hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, maka tidak ada celah dalam hidupmu. Engkau tertutup rapat dengan kuasa darah Yesus, maka engkau dalam perjalanan hidupmu pasti hidup berkemenangan setiap hari. Soal lihat di sini, dukun besar itu, dukun sakti itu kemudian tidak mampu mengucapkan kata-kata kutuk sepatah kata pun untuk umat Tuhan. Lidahnya sudah dibalikkan oleh kuasa Allah sendiri. Dan hari ini saudara yang punya tekad yang sama, punya kerinduan yang sama, dapat mengalami kemenangan hidup setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami saat ini dengan firman Tuhan ini. Beri kami hidup berkemenangan setiap hari. Dukun sakti manapun juga tidak mampu mengalahkan kami. Santet dan pelet tidak bisa mengalahkan kami. Oleh karena kami dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.